Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahani, NIM 19591105, kelas PGMI 6D. Baiklah, saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang penelitian pendidikan. Yang pertama, yaitu pengertian penelitian pendidikan. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut MC Milan dan Schumacher dalam Weismann mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses sistematik pengumpulan dan penganalisis informasi atau data untuk berbagai tujuan. Sementara yang kedua, menurut Karlinger mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai penyelidikan sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena sosial yang dibimbing oleh teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Yang selanjutnya, menurut Yosef dalam Sukardi, penelitian adalah art dan science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan apa yang dimaksud dengan penelitian. Selanjutnya, menurut Amirul Hadi, penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya, penelitian menurut Travers dalam Margono, penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan, yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya, menurut Zainal Arifin, penelitian pendidikan merupakan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni dapat memecahkan masalah-masalah praktis pendidikan, memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, serta tepat sasaran. Dilakukan dengan sengaja, hati-hati, cermat, dan teliti. Dapat diuji kebenarannya. Dapat diulang oleh peneliti lain. Selanjutnya, menurut Arif Fursan, penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan orang untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pendidikan yang digunakan metode penyelidikan yang sesuai dengan prosedur, dasar, dan konsepsi ilmu yang berlaku. Sedangkan selanjutnya, menurut Jamal Makmur Asmi, penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban permasalahan yang timbul dalam bidang kependidikan. Nah, yang terakhir, menurut Sugiono, secara umum, metode pendidikan ini dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, dari beberapa pengertian menurut beberapa ahli tadi, ada definisi yang lebih spesifik. Nah, penelitian pendidikan adalah penelitian yang mempunyai ruang lingkup dan ranah pendidikan yang terdiri dari 8 standar kependidikan sebagai tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan dan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, untuk bahan masukan, meningkatkan mutu isi, proses, serta hasil. Yang kedua, pembelajaran dan pendidikan di sekolah untuk membantu tenaga kependidikan seperti guru dan lainnya dalam mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalisme di dalam dunia kependidikan maupun tenaga kependidikan. Yang keempat, untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah sehingga bisa melakukan perbaikan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Yang kelima, untuk meningkatkan keterampilan bagi tenaga pengajar khususnya saat melakukan proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan kerjasama yang profesional di antara para pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, tujuan dan kegunaan penelitian pendidikan. Yang pertama, tujuan penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan sangat erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Nah, tujuan ini berbeda dengan tujuan penelitian dasar atau penelitian murni dengan tujuan penelitian tindakan, penelitian penilaian maupun penelitian esens. Menurut Kartini dan Kartono, secara umum, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, menemukan fakta baru dan menguji fakta lama tentang pendidikan. Yang kedua, mengadakan analisis tentang urutan, internalisasi, dan penjelasan tentang fakta yang muncul dalam kerangka teoritis yang berhubungan dengan kependidikan. Yang ketiga, mengembangkan alat, konsep, dan teori ilmiah baru dalam bidang pendidikan yang memberikan kemungkinan bagi studi tentang tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan yang valid dan reliable. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, sebagai peta yang dapat mendeskripsikan mengenai keadaan pendidikan serta mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya mengenai kemungkinan hambatan yang bisa dihadapi. Yang kedua, sebagai sarana diagnosis ketika mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar bisa dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun suatu kebijakan, termasuk strategi dalam pengembangan pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan yang dapat memberi gambaran mengenai kemampuan dalam peralatan pembiayaan, pembekalan, dan tenaga kerja yang memiliki peran dalam keberhasilan pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.